yang menyebabkan Abdal itu sering tidak masuk sekolah. Bajunya kotor. Jadi kalau misalkan baju kotor, memang di sana mencuci sendiri apa ada yang tukang cuci khusus gitu? Nggak ada ya. Jadi kalau baju kotor, Abdal tidak ada seragam lagi. Punya seragam cadangan nggak? Misalkan bajunya kan, misalkan untuk hari Senin baju putih ada 2 atau ada 3, ada nggak? Jadi cuma 1 gitu bajunya. Gini, Bapak nanti akan ke pesantren Abdal. Jadi kalau Bapak akan mendiskusikan, akan memusyawarahkan dengan pihak pesantren bagaimana baiknya. Bapak akan mencari solusinya bagaimana Abdal bisa terus di sekolah sini. Karena kalau misalkan nanti setelah ada solusinya, kemudian tadi Abdal alasannya karena pakaian ataupun karena baju, kalau misalkan nanti dapat solusi yang terbaik, apakah Abdal akan melaksanakan? Kalau lebih rajin sekolahnya? Kalau begitu terima kasih, silahkan belajar kembali, masuk ke kelas kembali. Sekarang Bapak akan ke pesantren. Itu ya. Terima kasih. Hari ke belakang saya mendapat laporan tentang siswa kelas 6 yang saya ajar, dan Abdal dan Andi, dan kedua anak tersebut seperti mana kita ketahui pada sebelum-sebelumnya sering tidak masuk sekolah. Mungkin kami dari pihak sekolah melakukan visitasi yang seharusnya mungkin ke orang tua bersangkutan karena jaraknya jauh, dan kebetulan anak tersebut kan tinggal di pesantren. Jadi saya bersilaturahmi di sini. Mungkin yang saya perlukan, yang perlu saya musyawarahkan juga bagaimana sebaiknya mungkin penanganan anak tersebut di pesantren, konsepnya seperti apa. Mungkin saya minta saran dan pendapat dari Amang selaku pengurus pesantren sini. Bagaimana, Bang? Untuk penanganan pesantren, terutama buat anak-anak yang di bawah usia dewasa, mungkin sangat sulit dikarenakan harus adaptasi. Jadi adaptasi baru dapet sangat dibutuhkan waktu. Anak tersebut itu sudah putus sekolah awalnya itu hampir 2 tahun. Bukan menyalahkan kondisi yang kemarin. Ketika anak tersebut datang ke pesantren ke sini, otomatis perlu waktu, perlu adaptasi anu sahingakeun budak teh bisa menikmati suasana baru. Upami di bumi nama sakola teh tuang disayogikeun, acuk tos kenging pangnya nyitrikakeun, jajan tos dipasihan, angkat kantun dijajabkeun. Dibatasi teh dikarenakan anak tersebut harus muncul bahasa Sunda nama cing betah heula gitu. Dan nu penting nama betah heula. Dari tos betah mah engke anak dengan sendirinya timbul bakal aya perasaan malu, bakal aya perasaan ayeuna naon namina teh butuh gitu, dikarenakan usia pemikiranna geus mulai berkembang. Berjalanna waktu, insya Allah panginten da pesantren oge terus mendidik, da visi misi pesantren itu menciptakan jati diri atau karakteristik yang anu timbul tina diri santri. Langkah selanjutnya, khususnya bagi saya mungkin guru kelasnya Abdal dan Andi, kalau misalkan ceritanya ataupun kenyataannya seperti itu, yang saya perlukan adalah pendamping dari anak tersebut nanti, karena kan si anak tersebut kan sering ke
keseringan bolos gitu. Jadi otomatis si pelajar itu akan Ya. ketinggalan. Sedangkan kalau misalkan kita memaksa-maksa anak tersebut untuk sekolah kan nanti malahnya takutnya si anak tersebut malah tidak mau Ya, tidak mau sekolah gitu. gitu. Jadi mungkin langkah saya selanjutnya mungkin nanti akan memberikan tugas pelajaran dari sekolah, tapi tetap saya meminta dukungan dan bantuan dari pihak pesantren untuk diberikan pendamping. Hanya mengarahkan sajalah itu mah. Kalau misalkan anak tersebut tidak sekolah, nanti saya akan kasihkan tugas dari pelajaran. Iya, tugas pelajaran Itu bagus. Ya, syukur-syukur nanti Alhamdulillah. kalau misalkan si anak tersebut mau rajin sekolah seperti yang lain, bagi saya sendiri sih tidak begitu dipermasalahkan. Anak itu mau sekolah, mungkin saya kan sering ke sini gitu, kasih tugas gitu. Tapi kan bagi guru yang lain seperti guru PAI dan PJKR itu kan mereka tidak tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, kondisi Ya. anak di pesantren itu bagaimana? Bahkan tadi pagi saya menanyai salah satu anak Abdal itu, saya tanya kenapa kamu tidak sering bolos sekolahnya. Alasannya kan anakku sederhana, Pak, baju saya kotor gitu. Kalau saya mau sekolah nggak ada baju, nggak ada pakaian, saya malu katanya kalau ke sekolah tidak seragam dengan yang lain. Itu saja intinya, Bang. Ya. Saya datang ke sini. Terima kasih juga atas arahan dan sarannya. Mudah-mudahan ayeuna tahun informasi bahwa 6 bulan ke depan akan diadakan ujian. Insya Allah dari pihak pesantren akan memberikan fasilitas atau mengarahkan kepada anak tersebut untuk minimal tiap hari itu masuk ke sekolah. Siap. Insya Allah itu dengan menunjuk satu orang dari kepengurusan untuk membimbing dan mengantarkan anak supaya bisa terus setiap hari masuk ke sekolah. Mungkin itu saja, Amang. Siap, Terima kasih. insya Allah. Terima kasih. Ya hapuntenlah ya. Sami.